budaya untuk para pemirsa penonton channel Alam Raweta Official. Saya di sini sebagai anggota dari komunitas Tiga Lontar Polewali Bontoa bersama senior saya, pembina saya dari komunitas Tiga Lontar Polewali Bontoa. Sebelum kita memasuki topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan topik apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu topiknya yang lebih dalamnya, yaitu sistem klasifikasi kasta dalam masyarakat Makassar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebihnya saya serahkan kepada senior saya. Ya, oke, terima kasih, Cuk. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam budaya dan saya ucapkan semoga teman-teman pemirsa atau penonton channel Alam Raweta Official selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Jadi saya kira topik ini sangat menarik, Acung, ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini bersinggungan langsung dengan masyarakat Makassar. Iya, ini sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat Makassar. Tapi tidak masalah. Tapi sebelum saya membahas tentang hal ini, sekali lagi saya menginformasikan bahwa ini tanda petik, ya. Apa tadi judulnya, Cuk? Klasifikasi kasta dalam masyarakat Makassar. Nah, ini sekali lagi tanda petik. Klasifikasi kasta dalam masyarakat Makassar memang dulu pernah ada, tetapi sekali lagi pada kesempatan kali ini saya menyampaikan hanya sebatas untuk menginformasikan, bukan menyatakan bahwa kasta ini masih berlaku atau tidak. Tetapi sistem klasifikasi ini sekali lagi pernah ada dan pernah berlaku di masa lampau pada saat masih bersifat saman kerajaan yang berlaku di masyarakat Makassar. Sekali lagi tanda petik, saya tidak menganjurkan bahwa ini harus diberlakukan, tetapi sekali lagi saya dengan Acung hanya menginformasikan bahwa inilah sistem tatanan sosial atau klasifikasi sosial dalam masyarakat Makassar. Ya. Oke, Cung. Jadi yang pertama sebenarnya kalau kita bicara tentang kasta, kita kembali dulu pada pengertiannya. Kasta itu adalah tingkatan atau strata sosial seseorang dalam masyarakat atau kedudukannya dalam masyarakat. Kalau di masyarakat Makassar secara umum itu kita mengenal ada 3 kasta. Ada 3 kasta, ya. Kasta yang pertama itu adalah kasta Karaing atau anak Karaing. Ini kasta pertama. Kemudian kasta yang kedua adalah kasta Tumaradeka. Kemudian yang ketiga adalah kasta Atap. Nah, ini masing-masing memiliki peran tersendiri dan memiliki batasan-batasan masing-masing. Taruhlah misalnya kalau dalam kasta kasta Karaing misalnya atau anak Karaing. Yang termasuk dalam golongan kasta ini adalah mereka atau orang-orang yang memang adalah bangsawan. Bangsawan dalam artian apakah dia seorang Karaing, apakah dia seorang raja, ataukah apakah dia seorang anak Karaing, ataukah apakah dia seorang istri Karaing atau permaisuri Karaing, raja, ataukah keturunan raja secara langsung. Nah, ini dalam orang-orang siapa-siapa yang termasuk dalam kasta Karaing atau anak Karaing. Sebenarnya secara umum masih bisa kita bagi-bagi nih, Cung. Kalau kasta Karaing atau anak Karaing masih bisa terbagi dalam beberapa bagian. Karena kan di kasta Karaing ini atau anak Karaing ada namanya istilah Karaing Tikno, anak Karaing Tikno. Ada anak Karaing Patola, ada anak Karaing Manrapi, ada anak Karaing Tikno Sipue, ada anak Karaing Salah, anak Karaing Salah. Nah, jadi ini masih terbagi-bagi sebenarnya. Tetapi untuk pembahasan kali ini mungkin kita tidak sampai ke sana dulu.
kita gambarkan saja secara garis besar seperti apa klasifikasi kasta Makassar, masyarakat Makassar. Jadi itu, kita hanya membahas tentang yang ketiga ini tadi. Kasta Karaing dengan anak Karaing secara umum, kasta Tumaradeka secara umum, dan kasta Ata secara umum. Nah, nantilah di pertemuan berikutnya mungkin ya kita bahas masalah pembagian dari kasta-kasta Karaing ini. Ya, jadi seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa yang termasuk dalam golongan kasta ini adalah mereka bangsawan-bangsawan yang ada di tanah Makassar, di masyarakat Makassar. Dan ini berlaku secara umum, ya kan? Dalam artian berlaku secara umum. Kalau kita bicara tentang Makassar, kita mengenal kerajaan besar misalnya Goa. Ini kan masing-masing memiliki raja, memiliki keturunan. Nah, mereka-mereka ini termasuk dalam kriteria kasta Karaing. Taruhlah misalnya di Maros ada kerajaan Marusu. Nah, di kerajaan Marusu para raja dengan keturunan-keturunannya itu termasuk juga dalam kriteria kasta Karaing atau anak Karaing. Banyak kerajaan-kerajaan kecil misalnya, termasuk di kerajaan Bontoa misalnya, kerajaan Tandragili. Semua kerajaan-kerajaan yang bersifat kekaraingan, nah itu berlaku sistem tatanan sosial seperti ini. Dan mereka-mereka itulah sekali lagi yang termasuk dalam golongan kasta Karaing atau anak Karaing. Iya. Kemudian persoalan kedua tentang pembagian kasta di masyarakat Makassar adalah kasta Tumaradeka. Nah, jadi kasta Tumaradeka juga sebenarnya masih terbagi juga, tetapi kita bahas secara umum saja. Kalau kita mendengar kata Tumaradeka atau Maradeka, berarti orang yang tidak diperbudak dan orang yang tidak memperbudak. Dalam artian bahwa orang yang tidak menghamba dan tidak diperhamba. Dalam konteks ini pada masyarakat Makassar, bahwa mereka lah, orang-orang inilah yang tidak masuk dalam tidak masuk dalam lingkup kerajaan, tetapi dia hidup di masyarakat umum. Dia hidup sebagai rakyat biasa, tidak memangku suatu jabatan keistanaan, atau tidak memangku sebuah jabatan kekaraingan, tidak memangku sebuah jabatan misalnya seperti Matoa dan sebagainya, tidak memangku jabatan misalnya sebagai pembicara buta atau sebagai petor dan sebagainya. Nah, jadi dia hidup di masyarakat umum kalau untuk Tumaradeka. Konsepnya Tumaradeka dalam hal ini terbagi juga, tapi nanti kita bahas di berikutnya. Ada istilah tubaji. Tubaji. Nah, ini bagian-bagian dari kasta Tumaradeka tadi. Itu. Kemudian konsep yang ketiga adalah Ata. Nah, kalau kita mau bicara Ata, berarti kita bicara tentang hamba sahaya atau budak. Karena kan ini secara umum di mana-mana, setiap kerajaan pasti ada istilah budaknya, ada istilah Atanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan diartikan budak, Ata artinya budak atau hamba sahaya atau hamba. Nah, siapa yang termasuk dari golongan ini? Inilah yang termasuk dalam golongan ini adalah para pesuruh-pesuruh raja. Termasuk juga sebagian pesuruh-pesuruh dari orang-orang Tumaradeka. Yang termasuk dalam konteks kasta ini adalah pada para budak. Kenapa? Karena dia kadangkala memang hidup satu lingkup dengan orang-orang istana saat itu. Kita ambil contoh misalnya di kerajaan Goa misalnya. Di sana dalam istana hidup Karaing, ada Karaing di situ, ada para Tubarani, ada para Pandrita, ada para pemangku-pemangku jabatan lainnya yang bersifat ke Karaing atau ke kerajaan. Hidup juga Ata. Jadi tugasnya Ata di situ, dialah yang meladeni semua kegiatan-kegiatan yang bersifat kekerajaan, yang bersifat kerajaan atau bersifat kekaraingan. Taruhlah misalnya, dia menjadi pembantu seorang anak Karaing. Nah, ini misalnya anak Karaing ini adalah seorang perempuan misalnya.
misalnya seorang anak perempuan atau kakak ini misalnya, dia menjadi pengasuh misalnya, dia yang menyiapkan semua makanannya, masalah pakaiannya, baju bodoh, lipas sabe dan sebagainya, mereka yang menyiapkan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang termasuk dalam kasta atas, termasuk para pesuruh. Misalnya orang-orang yang memiliki peran untuk diberikan tugas oleh raja, misalnya mengantar suatu informasi ke kerajaan lain, mengantar surat atau apa dan sebagainya. Nah, orang-orang ini yang termasuk dalam kasta atas. Karena kan dulu kan umum macam di setiap kerajaan itu semua orang di dalam kerajaan yang memiliki peran penting itu masing-masing ada pembantunya. Taruhlah misalnya raja atau ke istri raja misalnya, dia punya pembantu cuy. Biasanya kalau raja mau tidur atau istri raja mau tidur, sebelum tidur mungkin dipersiapkan segala sesuatu, peralatan-peralatan tidurnya. Nah, orang-orang inilah yang mempersiapkan hal itu, yang termasuk golongan atas. Menyiapkan makanan, mengambil minum, memasak, bahkan mencuci pakaian pada saat itu. Nah, konteksnya kalau kita mau samakan dengan konteks modern sekarang, sama dengan, ini gambarannya, sama dengan pembantu rumah tangga. Sama dengan pembantu rumah tangga cuy. Jadi tidak jauh beda dengan itu. Sama dengan pembantu. Jadi secara garis besarnya itu ada 3 ya. Karaing tadi atau anak karaing itu kasta yang pertama, kemudian yang kedua adalah tumaradeka masing-masing dengan bagiannya. Kemudian yang ketiga inilah golongan atas. Iya. Jadi secara garis besar itu. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu. Kalaupun misalnya ada hal yang tidak dimengerti ya silakan dipertanyakan saja sambil kita sharing. Karena ini kan sifatnya diskusi terbuka saja. Kita diskusi santai. Yeah. Apakah sistem klasifikasi kasta juga terdapat dalam masyarakat lain yang ada di suku lain seperti Bugis atau Mandan dan sebagainya? Oh iya. Sebenarnya ini berlaku umum macam, bukan cuma di sekitaran Makassar saja atau di area Sulawesi, tetapi di Jawa juga ada, bahkan di India misalnya. Contoh misalnya kan pembagian kasta seperti itu di India, kita ambil contoh, di sana ada 5 kasta dia. Kalau di India sama, dia mirip dengan sistem klasifikasi sosial yang ada di Bali, karena kan sama-sama mungkin faktor pengaruh dari ajarannya, mungkin agama Hindu ya, berangkat dari kitab Weda, akhirnya muncullah sistem klasifikasi kasta ini. Ada 5. Yang pertama itu adalah kasta Brahmana kalau yang di Bali ya. Ada kasta Ksatria, ada kasta Waisa, ada kasta Sudra, dan ada kasta Paria. Jadi ada 5. Nah, siapa yang termasuk kasta Brahmana? Nah, inilah para pemuka-pemuka agama di sana, tokoh-tokoh agamanya di sana, tokoh-tokoh adat. Ini bangsawan semua ini. Dia masuk dalam kriteria bangsawan semua. Yang masuk dalam kasta kesatria, nah inilah para prajurit misalnya, para orang-orang istana, raja termasuk di situ. Kasta kesatria. Kemudian kalau kasta Waisa, nah inilah para orang-orang yang termasuk dalam kelas sosial menengah ke bawah. Bisa pedagang masuk di situ juga, petani, pekerja-pekerja bangunan apa dan sebagainya, ini masuk di situ dalam kasta Waisa. Nah, kemudian yang keempat adalah kasta Sudra. Nah, ini Sudra kasta yang paling terendah juga di antara semua kasta yang ada ini. Sudra. Nah, mereka lah ini kalau kita samakan dengan sistem klasifikasi kasta yang ada di Makassar, itu sama dengan Ata. Sama dengan Atta, dia budak, orang-orang yang termasuk dalam kasta ini adalah mereka para pembantu-pembantu dan sebagainya. Kemudian ada yang paling parah, yang paling rendah lagi dari kasta Sudra di Bali itu ada namanya kasta Paria. Kasta Paria ini adalah orang yang terbuang dari kastanya cuy. Artinya bahwa dia keluar dari keempat kasta yang di atas ini. Tidak masuk dalam kasta Brahmana, tidak masuk dalam kasta Ksatria, tidak masuk dalam kasta Waisa, Sudra, tapi dia terbuang dari kastanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya pelanggaran sosial yang dilakukan, adanya pelanggaran asusila yang dilakukan,
adanya pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di daerahnya. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang terbuang, memang keluar dari kastanya, akhirnya membentuk satu kasta baru, kasta yang paling terendah, inilah kasta paria. Itu orang-orang yang terbuang termasuk di situ. Nah itu pengkastaan yang ada di daerah lain, misalnya sampelnya tadi di daerah Bali kan ideal 5. Sementara kalau di Toraja ada juga. Kalau di Toraja itu kita mengenal istilah tanah. Ada namanya tanah bulai, artinya kasta emas. Di situ dia. Ada namanya tanah besi. Nah ini klasifikasi kalau di bahasa Indonesia kan kasta besi. Siapa-siapa yang termasuk sebentar kita uraikan. Kemudian yang ketiga ada kasta karurung, tanah karurung. Nah ini tanah karurung, kalau diartikan karurung tanah kan kasta, kalau karurung artinya enau atau ijuk kalau bahasa Toraja. Kemudian kalau saya tidak salah, apalagi yang keempat itu ada kasta kuah-kuah. Nah ini kasta yang paling rendah, ruguru artinya rumput. Jadi ada 4 itu kalau di Toraja. Siapa yang masuk dalam kasta Bulain tadi? Nah, mereka lah para tokoh-tokoh adat yang ada di Toraja. Mereka lah yang termasuk di dalam golongan kasta ini, para pembuat undang-undang di suatu lembaga adat misalnya. Mereka itu yang termasuk di situ. Sesuaikan dengan namanya Bulain, berarti yang paling tinggi, paling indah, paling bagus. Itu tanah Bulain kalau di Toraja. Nah, tanah besi, kasta besi. Nah, siapa-siapa? Nah, mereka lah para bangsawan-bangsawan termasuk raja dulu atau pemerintah-pemerintah yang memegang kekuasaan sekarang. Nah, itu. Kemudian kasta karurung. Nah, siapa mereka? Ini sama konsepnya dengan kasta Tumaradeka kalau yang di Makassar. Mereka adalah orang-orang masyarakat umum yang bergerak di bidang sosial tertentu. Misalnya mereka lah yang bergerak di bidang perekonomian. Contoh mereka pedagang, petani, guru, pekerja-pekerja swasta, pekerja-pekerja kantoran. Dan mereka inilah yang termasuk dalam kasta karurung. Kemudian termasuk dalam kasta kuah-kuah. Sama dengan konsepnya kasta ata atau budak kalau dalam bahasa Makassar, kasta sudra kalau pada orang Bali. Jadi masing-masing memiliki konsep yang sama, hanya faktor penamaan yang beda. Jadi itu garis besarnya kalau di Toraja, tanah Bulain, tanah besi, tanah karurung dengan tanah kuah-kuah. Nah itu dari Toraja dengan yang ada di Bali ya. Kemudian kalau di Bugis, Bugis juga ada. Tidak ada bedanya dengan Makassar, cuma hanya persoalan dari segi redaksi bahasa saja. Kalau di Bugis ada istilah anak arum atau arum. Nah ini arum sama dengan karain. Karain dalam bahasa Makassar, arum dalam bahasa Bugis. Tumaradeka sama, Tumaradeka juga pada Bugis. Ata di Makassar, Ata juga di Bugis. Hanya faktor bahasa saja. Karena kan sekali lagi bahwa Makassar dengan Bugis memang berbeda, masing-masing berdiri sendiri, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Di samping kita adalah satu budaya yang kadang-kala membaur, di sisi lain istilah Natawariolo, istilah orang dulu asikan dercerak man. Artinya kenapa dikatakan asikan dercerak? Karena banyak pembesar-pembesar kerajaan dulu yang berasal dari Goa itu menikah dengan orang-orang Bugis. Contoh misalnya dengan kerajaan Makassar yang di Goa menikah dengan orang-orang yang ada di kerajaan Bone, menikah ke kerajaan Sope, misalnya menikah ke Luwu. Nah ini, jadi tidak bisa lagi dipisahkan. Sebenarnya memang berdiri sendiri, Makassar ya Makassar, Bugis ya Bugis, tetapi tidak bisa dipisahkan begitu saja karena memiliki keterkaitan budaya. Gitu. Iya, saya kira itu. Ada lagi yang mau dipertanyakan atau bagaimana? Apakah kasta anak karain atau karain itu bisa saja keluar dari kasta? Kasta karain atau anak karain bisa saja keluar dari kastanya. Sebenarnya tidak bisa keluar kalau kita mau pilih secara garis darah. Tidak bisa keluar. Karena kan memang berangkat orang tuanya dari karain. Biarpun dia menikah dengan anak Tubarani, anak Tumaradeka atau menikah dengan Ata, tetap dia namanya anak karain.
Cuma sekali lagi klasifikasinya yang dibedakan. Apakah dia termasuk dalam kriteria anak karaeng pino atau anak karaeng pino sipue, ataukah dia termasuk dalam kriteria anak karaeng patola, ataukah apakah dia termasuk dalam kriteria anak karaeng manrapi, ataukah anak karaeng salah. Sebenarnya tidak bisa keluar dari kasta itu. Tapi pamornya sedikit agak turun. Kalau misalnya dia bapaknya adalah seorang karaeng pino menikah dengan anak tumaradeka misalnya. Nah, dia anaknya ini dari hasil perkawinan ini, pernikahan ini ada tumbuh atau lahir suatu keturunan baru. Dia masih tetap kriteria anak karaeng, tetapi bukan lagi anak karaeng pino. Dan itu tidak keluar dari kastanya, hanya derajatnya sedikit yang turun, tetapi tidak keluar dari kasta. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Karena rata-rata kalau di Bugis Makassar, khususnya di Makassar, itu orang yang paham akan hal ini, kalau misalnya dia seorang keturunan karaeng, dulu ya, ini dulu, saya lagi tanda petik dulu, bukan sekarang, dulu, mungkin sekarang masih berlaku tapi entahlah, tapi saya bicara tentang masa lampau dulu. Dulu cuy, kalau dia seorang anak karaeng, dia tidak mau menikah dengan orang yang bukan anak karaeng juga. Dia pantang baginya untuk menikah dengan orang tumaradeka, pantang menikah dengan ata. Itu dulu. Kalau karaeng, anak karaeng. Maka konsep yang seperti inilah yang menyebabkan sebenarnya adanya kemurnian dari keturunan. Karena hal ini, dia tidak mau menikah dengan kalau bukan yang sama kastanya. Nah, beda dengan yang berada di golongan tumaradeka misalnya. Dia berusaha untuk menikah yang di atas, menikahi yang di atasnya. Tetapi orang yang paham akan hal itu, dia tidak mau juga. Taruhlah misalnya Acung, tumaradeka misalnya. Nah, ini contoh. Anda di golongan tumaradeka misalnya. Sementara Acung punya pacar, misalnya dia termasuk golongan anak karaeng. Kalau Anda yang paham dengan klasifikasi ini, pasti Anda berpikir 2 atau 3 kali untuk mempersunting ini anak karaeng. Karena tidak sesuai dengan derajatmu. Pasti berpikir Acung. Nah, ini konsepnya yang menyebabkan lahirnya pembatasan-pembatasan seperti ini. Pasti Anda berpikir, kalau paham betul tentang hal ini, nah sama halnya misalnya, kalau Anda termasuk golongan ata, berpikir, oh tidak mungkin, saya menyatu dengan saya punya pacar misalnya, karena dia adalah anak karaeng, tidak mungkin. Tetapi, sekali lagi, kalau anak karaeng ini, dia bisa saja menikah dengan kedua kasta yang ada di bawahnya. Bisa saja. Bisa menikah dengan anak tubarani, bisa menikah juga dengan ata. Dari hasil pernikahan inilah biasa kadangkala muncul istilah tidak murni lagi darahnya sebagai karaeng pino anaknya, karena tidak menikah dengan sesama bangsawannya, sesama bangsawan, tidak menikah sesama kastanya, makanya muncul biasa istilah anak karaeng salah, ya kan? Karena istrinya dari anak karaeng ini bukan lagi dari golongan anak karaeng juga. Nah itu yang menjadi penyebab sehingga adanya klasifikasi itu. Misalnya di anak karaeng pino dan sebagainya. Faktor pernikahan itu. Oke, ada mungkin berikutnya atau bagaimana? Apakah ada catatan syara memang yang tertulis sistem tertulis khusus untuk sistem pengkastaan yang ada dalam masyarakat Makassar? Iya, kalau persoalan yang seperti ini, masalah klasifikasi sosial dalam masyarakat Makassar, itu memang tercatat dalam sebuah kitab, kalau saya tidak salah di kitab Platoa. Nah, di kitab Platoa itu menjelaskan bagaimana tentang ada tentang undang-undang, ya, tentang sara dan wari. Nah ini masuk dalam kriteria wari. Wari artinya pengklasifikasian dalam masyarakat. Ini tercatat dalam kitab Platoa, cuy. Jadi ada pegangannya, kita berangkat dari situ. Sara nanti kan sara muncul itu, tapi tercatat juga dalam Platoa masalah sara. Tetapi ini berlaku jauh setelah Islam masuk. Karena kan sistem pengkastaan ini sudah berlaku, sementara Islam belum masuk. Islam belum masuk ke Sulawesi, ke Makassar khususnya.
Karena kan diperkirakan kalau saya tidak salah Islam itu masuk pada tahun kisaran tahun 1600 lah. Karena kan yang kita tahu Sultan Hasanuddin kan sudah memeluk Islam. Sementara ayah dari Sultan Hasanuddin sudah memeluk Islam juga, kakek dari Sultan Hasanuddin sudah memeluk Islam juga. Ya, diperkirakan sekitar tahun 1600. Itu pencatatan masalah syarat. Karena kan syarat kan ini terpengaruh dari Islam sebenarnya. Terpengaruh dari Islam. Setelah masuknya Islam ke Makassar. Sekali lagi yang perlu saya tegaskan bahwa sistem pengkastaan ini sudah jauh berlaku sebelum Islam itu masuk ke Makassar. Itu sudah jauh sebelum Islam ada, ini sudah diberlakukan sistem pengkastaan ini. Dan itu tercatat dalam Latoa, kitab Latoa. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya diskusikan atau apa yang kita diskusikan malam ini tentang klasifikasi strata sosial masyarakat Makassar, saya tidak menuntut untuk diberlakukan, dan saya hanya sebatas sekali lagi hanya menginformasikan atau menyampaikan karena ini adalah bagian dari budaya dan tradisi orang Makassar. Jadi kita tidak bisa melupakan itu. Harus kita tahu. Sekali lagi tanda petik. Apakah Anda mau memperlakukan kembali aturan kasta seperti ini atau tidak? Itu bukan hak kami. Hanya sebatas menginformasikan saja. Iya. Apakah dari pembagian kasta ini muncullah konsep asilarian dalam masyarakat Makassar? Iya. Wah, menarik juga ini, Cung. Iya. Apakah dari adanya sistem klasifikasi kasta ini sehingga menyebabkan adanya konsep asilarian? Ini terus terang kalau kita menilik kembali sangat berpengaruh sebenarnya. Ini juga menjadi penyebab pemicu sehingga adanya konsep asilarian. Terlepas dari persoalan uang panai. Karena kan uang panai juga kadang-kadang menyebabkan hal itu terjadi. Tapi kalau untuk dari segi kasta, ini sangat juga berpeluang sekali untuk melahirkan konsep asilarian itu dalam masyarakat Makassar. Karena kenapa? Taruhlah misalnya kan saya tadi saya sudah berikan contoh. Misalnya orang yang berangkat dari atau orang yang berada dalam kriteria kasta Tumaradeka atau Ata memiliki perasaan sayang atau memiliki perasaan cinta kepada seseorang misalnya yang berada di klasifikasi sosial yang berada pada kasta anak karai, tetapi karena adanya batasan aturan tidak bisa menikah dengan golongan ini, akhirnya ya muncullah konsep asilarian. Kenapa? Karena faktor perasaan, faktor cinta misalnya, pangai, ini tidak bisa ditolak. Apapun resikonya dijalani. Asilarian ribau kopi tahuan nampak si urus sedang capak bani. Ini persoalannya. Jadi sangat berpengaruh karena adanya klasifikasi kasta ini. Terlepas juga dari persoalan mempanai mungkin. Ya. Misalnya kan, taruhlah kita kan di Makassar khususnya. Contoh juga di Bugis juga, kita di Makassar, kita bicara uang panai. Dan kalau sekarang rata-rata uang panai, wah, tidak sedikit. Puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, kalau orang berada dalam situasi seperti ini, cinta yang bicara, perasaan yang bergejolak, pangai sama-sama mengai, ya kan? Anda menyukai pacar Anda, dia menyukai pacar Anda, sama-sama saling menyukai misalnya, beda dari golongan kasta. Sudah datang melamar meminang tapi ditolak, misalnya karena tidak sesuai kasta dan uang panai tidak mencukupi. Ya apa boleh buat sekali lagi? Lari Andi. Ini yang jadi masalah. Iya udah, amin hawa ergat. Makanya ada biasa syair Makassar mengatakan bahwa punan rai kiran tonga rai, punagalau kiran tonga kalau, padahal salah betul bomba. Inilah konsep, inilah artinya bahwa betul-betul perasaan cinta sama-sama betul cinta, akhirnya apapun yang terjadi itu urusan belakangan. Risikonya kita atur, tidak usah persoalkan masalah di keluarga dan sebagainya, itu urusan belakang. Yang jelasnya kita bahagia. Makanya di Asilarian dia meninggalkan daerah, saya meninggalkan Makassar, dia menuju ke daerah-daerah lain, menetap di sana. Tetapi dari konsep Asilarian ini muncul lagi istilah apaji, amutir apaji. Ada istilah amutir apaji. Ketika misalnya
sudah lama bertahun-tahun di negeri seberang misalnya atau di daerah lain, dia berusaha untuk kembali masuk ke lingkup keluarganya. Mutir Akbaji artinya kembali ingin merajut kekeluargaan itu dengan utuh. Dia berusaha kembali untuk memperbaiki, mengakui semua kesalahannya bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya salah. Saya kembali dengan baik-baik. Mutir Akbaji batur katemang lagi tarima RKT punapainnya inja sumpanta atau sumpata yang akan diberlakukan kepada saya katemang punapain lagi bunak-bunak mah katakanlah kamu. Nah, inilah konsepnya yang menyebabkan adalah istilah silarian dengan Mutir Akbaji karena faktor klasifikasi kasta ini, termasuk juga persoalan mampanai mungkin. Iya. Jadi sangat luar biasa itu pengaruhnya masalah kasta ini tentang hubungan perkawinan dengan hubungan perasaan sebenarnya. Karena apa? Perasaan bisa sama-sama terluka karena adanya faktor konsep strata sosial ini. Iya. Anda yang berada di pihak anak karain tidak ada masalah. Karena bisa memperistri semua kedua kasta yang ada di bawahnya ini. Tapi bagi kita misalnya atau bagi siapa-siapa yang masuk dalam kasta Ata atau tubuh Maradeka, tidak mungkin menikah dengan kasta yang ada di atasnya. Karena itu pantangan. Karena tidak bisa. Sementara cinta bergejolak, perasaan panggaya sana gelompuna, tidak ada jalan lain. Ini remah lampa, silaria. Dan kalaupun misalnya ada yang merasa masuk dalam kriteria ketiga kasta ini, mohon maaf kami tidak berusaha menyinggung atau bermaksud menyinggung, tetapi sekali lagi hanya sebatas menyampaikan, Iya, saya sampaikan juga ini sebelum kita tutup. Jadi konten ini adalah Alam Raweta Official, tetapi ini adalah konten yang beredukasi untuk anggota-anggota yang ada di komunitas Tiga Lontar Pulau Libontoa. Jadi ini adalah sebenarnya milik konten ini, channel ini adalah milik dari komunitas Tiga Lontar Pulau Libontoa. Jadi kalau Anda ingin menilik bagaimana aktivitas yang ada di teman-teman komunitas Tiga Lontar Pulau Libontoa, silakan saja masuk ke channel ini. Karena disinilah semua tertampung inspirasi tentang seni, budaya, sastra untuk teman-teman yang ada di komunitas Tiga Lontar Pulau Libontoa. Ya. Oke, saya kira demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada Linda saya, Acu. Ya, mungkin cukup sekian pembicaraan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin diusulkan kepada kami, tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian pertemuan kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.